Ada anak yatim yang ada tinggal kemarin di balai-balai atau lembaga-lembaga atau yayasan yang selama ini kita belum bisa bantu. Karena kalau yang yatim itu masih ada orang tuanya atau keluarganya, itu mereka terima bantuan PKH, di PKH itu ada. Tapi anak yatim yang di balai, meskipun dia bukan kena COVID orang tuanya, itu sebelum kita bantu. Jadi karena itu nanti usulan kita adalah kita membantu anak yatim yang selama ini belum masuk di PKH. Ya, kemudian yang berikutnya ditambah untuk anak yatim yang karena orang tuanya kena COVID. Kurang lebih kemarin data sementara itu ada sekitar 4 juta sekian. Ini data sementara, ya, 4 juta sekian yang nanti kami akan usulkan ke Kementerian Keuangan. 4 juta nanti kita tunggu sampai kalau nggak salah akhir Agustus ini daerah lagi memasukkan data, nanti kita tunggu sampai akhir Agustus ini. Yang berikutnya kita sedang menyiapkan aturan nanti siapakah dia penerima. Jadi kalau anak kan dia tidak bisa transaksi dengan bank. Jadi siapa jadi wali mereka? Terutama nanti yang ada di balai atau lembaga-lembaga tadi. Itu menjadi penting bagi kita. Jadi ada kurang lebih di Indonesia ada sekitar 3.914 lembaga-lembaga sosial itu. Kurang lebih ada 191.000 sekian yang anak yang diasuh. Ya, jadi nanti itu polanya karena pasti berbeda. Kalau trackingnya misalkan dia dirawat dirawat oleh adiknya orang tuanya misalkan, itu kita bisa tracking dengan data kependudukan. Tapi kalau dia tinggalnya di balai atau lembaga, kita kan nggak bisa tracking dia ikut siapa. Nah, itu yang pertama. Karena itu kemudian kenapa kita harus antisipasi supaya sekali lagi tidak terjadi hal seperti kejadian di mana tuh kita di Tangerang di Kutai ya, kejadian di Kutai di mana anak itu kita temukan, itu kita temukan dengan keluarga neneknya, bukan yang ada masalah dengan orang tua asuhnya. Nah ini sekarang lagi juga kita siapkan aturan untuk pengambilan anak menjadi anak asuh itu juga bagian dari ini, karena jangan sampai kemudian ada yang tanda petik memanfaatkan, kemudian dia ngambil hanya untuk mencari bantuan ini. Ngerti maksud saya ya, Mbak? Jadi jangan sampai ada yang memanfaatkan itu. Karena itu nanti akan kita cek dengan psikolog dan sebagainya untuk mengecek ini kondisi kesehatan jiwa maupun itu untuk kalau ada pengambilan anak dan sebagainya, seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin kan setelah kemudian kita ada bantuan, kemudian ada seseorang, kemudian saya mengumpulkan itu untuk dia dapat bantuan, padahal secara psikologis dia nggak siap, hanya karena itu aja. Ya. Berarti untuk bantuan itu mendekat skema yang paling dekat sekarang adalah bentuknya uang ya, kalau misalnya dikaitkan dengan bank perbankan atau ya, itu yang paling mudah itu sebetulnya. Yang paling mudah kita menggunakan uang cash. Karena ya
Ya itu tadi, kalau misalkan bentuknya non cash itu seperti apa? Tapi sebelumnya saya sudah lakukan, tapi itu kan wilayahnya kecil. Saya di Surabaya itu untuk lembaga-lembaga itu dalam bentuk bantuan beras, sembako maksudnya. Tapi untuk yang anak-anak ikut di rumah orang tuanya, di keluarganya, itu kita berikan makanan setiap hari gitu. Nah seperti itu, tapi nanti kan nggak bisa semua sama seperti itu karena kondisi wilayahnya di Indonesia kan berbeda-beda. Jadi ini yang sekarang sedang dipikirkan untuk menangani itu. Nah kemudian yang berikutnya untuk anak-anak yang tidak ada perawatnya, maka kita akan siapkan di balai-balai kita untuk perawatan anak-anak meskipun dia masih bayi. Jadi sekarang ini lagi kita siapkan untuk kita balai-balai kita di seluruh Indonesia untuk menampung itu untuk anak-anak yang tidak ada yang merawat seperti itu. Bu, berarti kan program bantuan untuk anak yatim ini masuknya atensi ya Bu? Ya sekarang ini karena kami belum punya anggaran ya. Ini kita akan bantu sementara dengan atensi untuk yang anak-anak korban COVID itu. Berarti itu termasuk biaya pendidikannya juga nggak Bu? Ya, nanti kalau biaya pendidikannya supaya tidak terjadi duplikasi, kami akan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk diberikan untuk bisa diberikan bantuan sosial sekolah itu KIP. Baik, ada lagi? Oke. Izin bertanya Bu, Devi dari Antara mau tanya, kalau misalnya dalam satu keluarga itu anak yang terdampak COVID itu yatim piatu itu misalnya lebih dari satu itu akan seperti apa Bu penanganannya Bu? Kemungkinannya akan seperti apa? Ya penanganannya hitung per anak. Hitung per anak. Iyalah. Itulah tadi makanya kita harus sangat hati-hati. Kenapa jangan kemudian ada seseorang yang kita harus hati-hati lah. Ya kita memberikan itu, tapi kan harus kita pikirkan impact-nya. Kalau 3 anak misalkan itu kan bisa 600 sendiri sebulan. Ya. Baik. Oke. Saya. Itu ya.